Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Sejumlah relawan global Sumut Flotilla yang tiba di Bandara Bilbao, Spanyol mendapatkan kekerasan dari polisi yang berjaga. Inilah aksi kekerasan yang dilakukan oleh polisi di wilayah Bilbao, Spanyol. Peristiwa bermula saat aktivis hendak mendekati massa yang mendukung kemerdekaan Palestina. Tiba-tiba polisi Bilbao menghalau aktivis dan melakukan sejumlah aksi pemukulan terhadap para aktivis. Belum diketahui kondisi terkini para aktivis yang dianiaya oleh polisi. Bilbao sendiri merupakan daerah dengan otonomi khusus yang menjalin kerjasama dengan Zionis Israel. Ya pemirsa, usai ditahan dan dideportasi, 9 warga negara Indonesia relawan Global Peace Convoy Indonesia yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla kini berada di Istanbul, Turki. Mereka sebelumnya dicegat saat berlayar menuju ke Gaza. Armada Global Sumut Flotilla berangkat dari Pelabuhan Marmaris, Turki pada 14 Mei 2026. Lebih dari 100 aktivis internasional ikut dalam misi kemanusiaan menuju Gaza, termasuk 9 warga negara Indonesia dari Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI. 4 diantaranya merupakan jurnalis. Pada 18 Mei saat berada di perairan internasional dekat Siprus di Laut Mediterania Timur, armada dicegat oleh pasukan Angkatan Laut Israel. Sejumlah relawan mengaku mengalami kekerasan fisik dan verbal saat proses penangkapan berlangsung. Seluruh aktivis kemudian dibawa dan ditahan di Israel. Hingga pada 21 Mei, Global Peace Convoy Indonesia mengkonfirmasi 9 WNI telah dibebaskan. Mereka kemudian menjalani proses deportasi menuju Istanbul, Turki. Pada 22 hingga 23 Mei, para relawan dilaporkan telah tiba di Istanbul dalam kondisi sehat. Hingga saat ini, para relawan masih menunggu proses kepulangan ke Indonesia. Perjalanan 9 relawan Indonesia menuju ke Gaza berakhir penuh trauma. Setelah ditahan militer Israel, para relawan mengaku mengalami kekerasan fisik hingga tekanan mental. Suasana haru mewarnai kedatangan 9 relawan saat tiba di Istanbul, Turki. Mereka sebelumnya berada di kapal Global Sumut Flotilla, misi kemanusiaan internasional yang mencoba membawa bantuan ke Gaza. Namun di tengah perjalanan, kapal dicegat militer Israel. Para relawan kemudian ditahan dan menjalani pemeriksaan ketat. Salah seorang relawan Indonesia mengaku mengalami sesak nafas akibat dipukul di bagian dada. Sementara relawan lain mengaku mendapat tekanan mental selama proses penahanan berlangsung. Ya alhamdulillah sekarang kita lagi ini medical check up ya, tadi habis ambil darah terus kita mau konsultasi soalnya nih saya mengalami beberapa kekerasan di pundak sampai mungkin 3-4 kali di bagian depan, di belakang juga saya diinjek dan terakhir disetrum. Ya Allah, serius? Iya sampai disetrum. Iya karena setrum. Lo juga kena setrum? Setrum di sini. Karena ke bagian terakhir kepala kita tuh harus kayak gini. Iya. Ya, udah nggak kuat. Jangan aneh-aneh dulu, Andre. Udah. Jadi sekarang nih saya kalau batuk sakit di sini, ketarik tuh, kalau angkat tangan tuh ketarik. Mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa ya. Kita periksa di sini, kalau nanti di sini sekiranya harus ada pemeriksaan lanjutan ya kita di rumah sakit Indonesia lah. Siap. Harus semangat pejuang. Lagi. Masya Allah. Meski pulang dengan selamat, pengalaman para relawan ini meninggalkan luka mendalam. Mereka berharap apa yang dialami bisa membuka mata dunia tentang kondisi kemanusiaan yang tengah terjadi di Palestina. Aktivis kemanusiaan asal Brazil, Tiago Avila, menguak fakta keji adanya aksi pemerkosaan terhadap relawan Global Sumut Flotilla. No easy way to say it, what I have to say.
People got raped in the global smooth flotilla. These monster soldiers, they raped their participants. It was not one, not two, not three. It's many cases of sexual violence against our participants. In the prison boat, on the way to the port of Ashdod, where they got once again beaten up. Many people with broken ribs, many people with broken bones, the arms, the collarbone, the ribs. Seorang aktivis kemanusiaan, Ustadz Herman Budianto, menceritakan bagaimana kejamnya tentara Zionis Israel menculik dan menyiksa sejumlah relawan asal Indonesia. Dan pemirsa, berikut kisahnya. Sholat pun akhirnya kita tayamum dengan kondisi yang seperti itu tadi. Bahkan ketika dalam proses penyiksaan imigrasi itu, saya sholatnya sambil dalam kondisi saya telungkup gini ya. Karena saya melihat waktunya panjang ini kalau saya nggak sholat, jadi sholat sambil ya lebih banyak pakai kode kepala saja ya untuk menjaga tetap sholat tadi antara duhur dan asar. Karena waktunya panjang banget sampai baru malam kita sholat di penjara, tapi dengan tayamum karena nggak ada air sama sekali, sudah cari air nggak ada. Nah, itu kita menginap di situ, pagi sudah dibentak-bentak lagi, sudah disuruh jongkok lagi, merayap lagi, ya, sambil ditendang-tendang dan seterusnya. Kemudian kita diborgol lagi, dibawa ke tadi kita nggak dikasih tahu ini mau kemana dan segala macam, nggak dikasih tahu. Baru kemudian ternyata dibawa ke airport tadi untuk diterbangkan ke Turki. Itu kurang lebih. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa apapun yang kita alami sekarang ini belum apa-apanya dibandingkan dengan perjuangan teman-teman saudara kita yang ada di Palestina. Begitu dahsyat. Sempat ditahan dan mengalami tekanan saat misi kemanusiaan menuju Gaza, Rahendro Herubowo, salah satu relawan Global Peace Convoy Indonesia, akhirnya pulang ke tanah air. Terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang mendoakan kami, yang mendukung pergerakan kami untuk membantu Gaza untuk misi kemanusiaan ini. Kami akan terus melanjutkan pergerakan-pergerakan berikutnya demi kebebasan warga Gaza, demi kemerdekaan rakyat Palestina. Alhamdulillah saat ini kami sedang menunggu penerbangan ke balik ke Indonesia dan sebentar lagi kita akan masuk pesawat. Kita lagi siap-siap dan teman-teman. Untuk kondisi fisik, so far sejauh ini udah agak lumayan, tapi untuk saya pribadi saya harus melakukan pengecekan lebih lanjut nanti di rumah sakit di Indonesia. Seorang guru di Gaza, Ahmed Mu'in Abu Amsa, menggelar pertunjukan musik. Acara tersebut untuk merayakan perjuangan relawan Global Smooth Flotilla dalam usaha menembus blokade penjajah Israel. Everyone, here is Gaza Bird. We have a party for Flotilla. We love you. Hey. Militer Israel kembali menggempur wilayah Gaza bagian tengah usai memerintahkan evakuasi di sejumlah blok permukiman warga. Serangan terbaru menghantam kamp pengungsi Al-Bureij dan Nuseirat. Dua kamp pengungsian di Gaza menjadi sasaran serangan udara Israel tak lama setelah Israel memerintahkan evakuasi di sejumlah blok permukiman warga. Di
kamp pengungsi Al-Bureij, sebuah rumah dibombardir tak lama setelah warga dievakuasi dari area tersebut. Rekaman menunjukkan sebuah ledakan hebat yang diikuti oleh kobaran api terjadi. Serangan tersebut menyebabkan bangunan hancur dan puing-puing berserakan di kawasan permukiman yang sebelumnya sudah mengalami kerusakan berat akibat serangan berulang. Serangan serupa juga terjadi di kamp pengungsi Al-Nusairat. Militer Israel sebelumnya memberikan peringatan evakuasi sebelum menggempur sebuah rumah di kawasan itu. Ledakan tersebut turut merusak bangunan lain di sekitar lokasi serangan. Situasi kemanusiaan di Palestina kini semakin memprihatinkan. Israel terus melancarkan serangan besar-besaran ke sejumlah wilayah, baik di Gaza maupun tepi barat. Pasca serangan besar Israel melalui udara ke kota Gaza, Palestina, permukiman warga hancur. Dampak serangan Israel membuat sejumlah gedung-gedung di Gaza, Palestina porak-poranda. Terlihat sejumlah warga mengevakuasi barang-barang yang masih tersisa atas serangan udara Israel. Hingga saat ini belum ada informasi korban akibat serangan ini.